Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir on time. Perkuliahan kita mulai seperti yang saya sampaikan pagi tadi ya. Kita mulai jam 8. Dan hari ini langsung masuk ke materi yang pertama ya, mengenai kinetika kimia. Untuk minggu kemarin sudah saya bagikan RPS-nya. Dan sekilas saja yang untuk perkuliahan, karena minggu lalu saya juga nggak bisa hadir. Perkuliahan kimia dasar 2, nanti dosen pengampunya ada 2, saya dan Bu Nur Hasni. Untuk materi UTS itu dengan saya mengenai pembagian harinya, pertemuan, kemudian nanti UTS-nya perkiraannya tanggal berapa, itu ada di RPS semuanya. Dan materinya kalau di saya itu berarti dimulai dari kinetika kimia, kemudian nanti berlanjut ke sifat kualitatif larutan. Setelah sifat kualitatif larutan, masuk ke koloid dan juga hubungan energi dalam reaksi kimia. Ada 4 ya. Kemudian mengenai minggu kemarin kan sudah ada surat edaran juga mengenai perkuliahan offline, khususnya untuk semester 2 dan 4. Untuk perkuliahan kimia dasar 2, saya berikan form di GCR, silakan kalian isi nanti mengenai kesediaan kalian. Yang jelas di perkuliahan saya tidak akan memaksa kalian untuk offline. Kalau memang kalian bersedia, silakan diisi bersedia. Kalau memang kalian merasa masih keberatan, ya silakan saja ditulis tidak bersedia. Di situ juga ada kolom saran kalau mau diisi. Dan kalaupun nanti memang diharuskan untuk offline, di saya sendiri ya, ini saya sendiri, untuk dosen lain, silakan konfirmasi ke dosen masing-masing. Saya tidak akan menjadikan offline atau tidak offline itu menjadi syarat kelulusan dari mata kuliah. Jadi bergantung kesediaan kalian saja. Karena saya juga nggak mau memaksa dan kondisinya memang ini masih masa peralihan. Belum lagi semester ini, nanti bulan depan sudah masuk, bulan depan ya kalau nggak salah ya, sudah masuk ke bulan puasa. Takutnya kalau memang diwajibkan offline langsung secara mendadak, akan ada kerepotan di transportasinya. Terlebih lagi nanti budaya mudik akan mulai lagi ya. Repot juga kalau mahasiswa sudah balik lagi sebelum Lebaran, menjelang Lebaran buru-buru untuk balik. Seperti itu. Jadi silahkan diisi setelah perkuliahan selesai, silahkan diisi saja sesuai dengan yang kalian inginkan seperti apa. Kalau memang ada saran yang ingin disampaikan, tulis saja di situ. Insya Allah kalau memang ada kesepakatan, nanti saran-saran itu akan saya tampung dan semoga saja bisa tersampaikan ketika ada rapat prodi ataupun rapat yang lain. Seperti itu. Untuk absensi, saya absen manual saja. Nanti saya panggil namanya, kemudian kalau yang hadir bilang hadir seperti itu. Ini sembari saya langsung buka di AIS biar lebih enak juga. Untuk mahasiswa sendiri di AIS terdaftar ada 33 mahasiswa. Di sini sudah masuk 33, berarti masih kurang 1 ya. 33 di sini kan bersamaan dengan saya. Masih kurang 1 kemungkinan. Saya absen dulu. Bunga Stefani ada? Hadir, Pak. Alhimni Rusdi? Mengundurkan diri, Pak. Kenapa? Mengundurkan diri? Iya, Pak. Oh, seperti itu. Tapi masih masuk saja di AIS, masih masuk ya? Berarti kan sudah bayaran loh. Mungkin dia isi KRS di semester 2, tapi di situ dia mengundurkan diri, Pak. Oke, kalau memang seperti itu. Putri Puspitasari? Hadir, Pak. Abdul Fatah? Hadir, Pak. Ajeng? Hadir, Pak. Ali Budianto? Hadir, Pak. Amanda? Hadir, Pak. Zahratul Adla? Hadir, Pak. Sofina? Hadir, Pak. Sabrina? Hadir, Pak. Fani Jaya? Hadir, Pak. Faisal Hadi? Hadir, Pak. Monica? Hadir, Pak. Laila Fitria? Hadir, Pak. Hanif Bimo? Hadir, Pak. Damita? Hadir, Pak. Devita? Hadir, Pak. Putri? Hadir, Pak. Haris Muhammad? Hadir, Pak. Ilham Nur? Hadir, Pak. Mita Maharani? Hadir, Pak. Mutiara Indi? Hadir, Pak. Puspa Kirani?
Hadir, Pak. Silmi, Hadir, Pak. Sabina, Hadir, Pak. Cintami Ambar, Hadir, Pak. Imaduddin, Hadir, Pak. Feriana, Hadir, Pak. Niva Megaranto, Hadir, Pak. Indah Fitriani, Hadir, Pak. Niken, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Dea. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya. Berarti tadi yang terkonfirmasi mengundurkan diri Alhimni Rusdi. Oke. Mungkin itu. Saya share screen saya untuk materi yang pertama. Itu mengenai kinetika kimia ya. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya juga. Di kimia sendiri, kita akan mempelajari beberapa istilah yang saling berhubungan, tetapi pengertiannya beda-beda. Ada yang namanya stoikiometri, itu kalian pelajari di semester 1. Kemudian sekarang kita pelajari mengenai kinetika kimia, kemudian nanti ada termodinamika. Itu pengertiannya beda-beda. Kalau stoikiometri, itu kita perlu membahas mengenai jumlah produk yang dihasilkan itu ada berapa. Itu stoikiometri. Berikutnya, kinetika kimia yang kita bahas adalah kecepatan dari reaksinya. Itu seperti apa? Bisa jadi produknya yang dihasilkan sedikit, tapi reaksinya berjalan cepat, itu bisa. Seperti itu. Berikutnya lagi ada yang namanya termodinamika. Termodinamika nanti materi setelah UTS, itu membahas mengenai apakah suatu reaksi itu berjalan spontan, ataukah dia membutuhkan energi tambahan, supaya reaksinya berjalan dan produk terbentuk. Kayak gitu. Jadi 3 istilah ini merupakan parameter penting ketika kita membahas reaksi kimia. Stoikiometri tadi membahas berapa banyak produk, kinetika seberapa cepat reaksi berjalan, termodinamika membicarakan mengenai apakah reaksi itu spontan ataukah dia membutuhkan energi tambahan, energi dari luar seperti itu. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Nah, di sini sebagai ilustrasi, suatu reaksi itu berjalan dipengaruhi oleh terutama konsentrasi awal dari reaktan. Nah, pengaruhnya seperti apa? Ini beda-beda bergantung jenis reaksinya. Kalau reaksinya itu merupakan reaksi orde 1, berarti dia bergantung perbandingannya berbanding lurus terhadap konsentrasinya. Kalau dia orde 2, berarti dia 2 kali, bukan 2 kali lipatnya, berbanding kuadrat konsentrasinya. Ini sebenarnya kemarin sudah kalian lihat di data percobaan di praktikum. Nanti juga akan kita bahas sedikit-sedikit mengenai apa sih maksud dari praktikum yang kemarin, seperti itu. Ini tadi di awal yang saya bahas mengenai kinetika, termodinamika. Itu bedanya apa? Kalau termodinamika, sekali lagi, itu membahas mengenai reaksi ini berjalan spontan atau tidak, kayak gitu. Kalau kinetika, itu membahas mengenai seberapa cepat suatu reaksi berlangsung. Nah, ada istilah berikutnya. Kinetika itu akan erat kaitannya dengan konsep yang namanya laju reaksi. Laju reaksi ini merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Oke. Kalau misal suatu reaksi disimbolkan sebagai reaksi A menjadi B, kita bisa menyatakan laju reaksinya sebagai minus perubahan konsentrasi reaktan dibagi perubahan waktu. Ataupun bisa juga kita nyatakan sebagai penambahan konsentrasi produk dibagi perubahan waktu. Kalau ada simbol delta, simbol segitiga itu ya, itu menunjukkan bahwa ada perubahan dari titik A ke titik B kayak gitu. Kalau konsentrasi berarti di sini adalah konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal. Kalau dia penambahan konsentrasi ya, kalau pengurangan berarti ya awal dikurangi akhir kayak gitu. Itu kalau simbolnya delta seperti ini. Tapi kalau simbolnya adalah turunan, itu artinya dia pendekatannya adalah pendekatan relatif terhadap konsentrasi, tapi tidak ada titik akhir dan titik awalnya kayak gitu. Nah, karena dia kondisinya seperti ini, hanya kondisi awal dan kondisi akhir, maka dari itu
konsep laju yang seperti ini itu kita kenal sebagai laju sesaat atau laju di titik tertentu, dan dia tidak berlaku di semua kondisi reaksi tersebut. Oke, ini yang terjadi akhirnya. Kurva dari perubahan konsentrasi itu tidak kurva linier, bukan garis lurus. Tapi garisnya itu ada melengkungnya. Nah, laju minus delta A per delta T atau delta B per delta T itu hanya dihitung dari titik satu ke titik yang berikutnya. Seperti itu. Dia tidak berlaku untuk sepanjang kurva ini, karena kurvanya bukan kurva linier. Begitu ya. Nah, di sini seiring berjalannya waktu, kalau ini sebagai ilustrasi ya. Kalau kita mengukur konsentrasi, kalau kita mengukur suatu reaksi, itu kan terjadi perubahan konsentrasi ya. Perubahan konsentrasi ini dihitungnya tidak selalu bisa kita hitung secara manual. Kita butuh yang namanya instrumen. Nah, di sini ilustrasinya menggunakan instrumen yang namanya spektrofotometer UV vis, menggunakan gradasi warna ini sebagai penggambaran perubahan konsentrasi. Artinya di sini kalau dia warnanya masih pekat berarti reaktannya masih banyak, semakin dia pudar artinya reaktan itu sudah semakin banyak yang berubah. Nah, di sini sehingga nanti akan muncul hitungan yang sifatnya relatif terhadap satu titik ke titik yang lain. Contoh di sini adalah hitung laju rata-rata pada 200 detik pertama. Berarti yang kita lihat hanya di detik 0 sampai detik ke 200. Yang kita hitung adalah konsentrasi akhirnya dikurangi konsentrasi awalnya. Seperti itu. Nah, ini disebutnya sebagai laju rata-rata. Oke. Kemudian kalau misalnya ada hitungan lagi, kecepatan atau laju rata-rata dari 300 detik ke 350, berarti yang kita lihat hanya dari titik 300 ke 350. Yang ini nilainya bisa jadi berbeda-beda. Dari satu titik ke titik yang lain bisa beda-beda. Sehingga kalau dibuat kurvanya itu seperti ini. Dia ada laju rata-rata itu disimbolkan oleh segitiganya ini. Ini ada simpangannya kan, di ujung-ujung titiknya ini ada yang tidak linier seperti itu. Sehingga di sini laju awalnya di 100 detik yang awal itu sekian 2,9, ternyata dia menurun berikutnya di laju 200 detik berikutnya, kemudian 300 detik di detik ke 300 lajunya turun lagi. Nah, di kimia setelah dilakukan percobaan ternyata memang laju sementara ini atau laju rata-rata ini tidak bisa kita gunakan untuk menyatakan laju reaksi secara umum. Sehingga nanti muncullah pendekatan menggunakan orde reaksi. Seperti itu. Seberapa besar pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Itu namanya orde reaksi. Ini tadi ya penjelasan mengenai laju rata-rata. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk delta konsentrasi per delta T itu disebutnya sebagai laju rata-rata. Kemudian tadi yang saya bilang bahwa apakah pengaruh dari konsentrasi tersebut? Ternyata hasil percobaan menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan pendekatan yang namanya orde reaksi. Nah, kalau sudah menggunakan pendekatan orde reaksi, kita kenalnya sebagai hukum laju. Kalau tadi laju rata-rata, sekarang itu menyatakan laju reaksi dengan hukum laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi, kalau reaksinya orde 1, akan dinyatakan sebagai berikut ini. Ada laju sama dengan K, ini nilai konstanta. Nilai konstanta artinya dia dihasilkan dari percobaan, dan nilainya ini akan selalu tetap. Mungkin dulu pernah saya sampaikan bahwa data percobaan itu tidak mungkin menghasilkan data yang memang sama-sama persis seperti itu. Datanya pasti akan beda-beda sedikit. Contohnya di sini, nilai K, walaupun dia disebut konstan, tapi nilainya ada bedanya. Yang pertama diperoleh 3,5, kemudian 3,49, 3,51, dan seterusnya. Tapi ini karena angkanya masih berdekatan, dianggapnya sebagai konstan. Seperti itu.
Sehingga kalau untuk kondisi ini, kondisi reaksi BR, penguraian BR, itu memiliki nilai konstanta 3,5 kali 10 pangkat min 3 per detik. Seperti itu. Kalau diplotkan, jadinya akan seperti ini. Yang membentuk garis linier itu bukan konsentrasi. Kalau ini kan konsentrasi ya. Konsentrasi ini nggak linier, dia melengkung. Tapi kalau kurvanya sudah diubah menjadi kurva antara konsentrasi dan laju reaksi, dia akan membentuk garis yang linier. Ini yang ada di data percobaan kemarin, di hari Selasa itu ya. Data itu, kalau kamu mau melihat berapa ordenya yang perlu kamu plotkan, itu plot antara konsentrasi dengan laju reaksi, bukan plot antara waktu dan konsentrasi. Karena itu pasti tidak linier. Nah, begitu ya. Mungkin ada pertanyaan di sini. Silahkan. Oke, lanjut. Terus apa hubungannya laju reaksi dengan stoikiometri sekarang? Tadi kan laju reaksi itu ngomongin seberapa cepat. Kalau stoikiometri itu berbicara mengenai seberapa banyak produknya. Nah, kalau stoikiometri itu membacanya akan seperti ini. Kalau misal ada suatu reaksi 2A menjadi B, artinya produknya ada 2, konsentrasinya 2 menjadi produk B, konsentrasinya 1, koefisiennya. Di sini bisa dibaca sebagai 2 mol A hilang untuk setiap mol B yang terbentuk. Dan laju sesaatnya atau laju reaksi rata-ratanya akan diperoleh secara matematis seperti ini. Dia adalah 1 per koefisien kali delta konsentrasi per delta T. Jadi 1 per koefisien, di situ ada itunya. Kalau misal di sini 3, berarti ya 1 per 3 kali delta A per delta T. Plus minusnya tinggal kamu lihat, kalau dia ada di reaktan, berarti dia ada tanda negatifnya di depan. Kalau dia produk, berarti tidak ada negatifnya. Sehingga kalau misal ada suatu reaksi yang reaktannya lebih dari 1, lajunya bisa kita hitung dari masing-masing reaktannya saja, tidak dua-duanya. Contohnya seperti ini. Kalau misal ada reaksi A plus B menjadi C plus D, itu laju reaksinya atau laju sesaatnya dihitung sebagai min 1 per A, koefisiennya reaktan A, kali delta A per delta T, dan seterusnya. Ini kan kamu lihat, dia 1 per koefisien, 1 per koefisien, 1 per koefisien. Nilainya akan sama. Nah, kalau misal ada soal seperti ini nih, tulislah persamaan laju untuk reaksi di bawah ini. Persamaan laju. Kita menuliskan adalah persamaan laju reaksinya. Tapi kalau dimintanya adalah hukum laju, kita gunakan koefisien K kali konsentrasi kayak gitu. Berikutnya, kalau misal ada masalah seperti ini, jika konsentrasi oksigen menurun dengan laju 0,10 molar per detik, berapa laju reaksinya? Berapa laju terbentuknya CO2? Ini pun kita bisa masukkan ke pengertian ini. Misal konsentrasi O2. O2 itu kan koefisiennya 2 ya. Artinya di situ berarti laju reaksinya ya 0,05 molar per detik kayak gitu. Berikutnya berapa laju terbentuknya CO2? Ya tinggal kita lihat dari sininya. Kalau misal di sini sudah ada 0,10 molar per detik, berarti CO2-nya akan sama saja dengan itu. Karena dia koefisiennya 1 per 1 kali tadi laju reaksi hasil perhitungannya. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, berlanjut ke konsep yang namanya hukum laju, di mana hukum laju nanti muncul istilah yang disebut sebagai orde reaksi. Nah, hukum laju itu menyatakan hubungan laju reaksi dengan konstanta laju dan pangkat dari konsentrasi reaktan.
pangkat dari konsentrasi reaktan itu yang kita kenal sebagai order reaksi. Misal di sini ada suatu reaksi umum A plus B menjadi C plus D. Hukum lajunya bisa kita tulis sebagai laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nilai X dan Y yang perlu kalian hati-hati, mungkin ada kalian sudah paham ini ya di SMA dulu, tapi kadang-kadang saya masih menemukan mahasiswa yang menganggap X dan Y ini sebagai koefisien, padahal bukan. X dan Y ini bukan koefisien. Seperti itu. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh koefisiennya, dia hanya dipengaruhi oleh konsentrasi, kemudian dipengaruhi oleh konstantanya. Nah, di sini nanti order reaksi keseluruhan itu merupakan penjumlahan dari order reaksi reaktan A dan reaktan B. Seperti itu. Contoh perhitungannya, perhitungan matematisnya ini sudah kalian sudah peroleh ini di SMA ya. Dulu kalau mau menghitung nilai ordernya, itu kita selalu menggunakan data percobaan dengan teknik eliminasi. Data percobaannya seperti apa? Contoh, ini kita mau menghitung order reaksinya F. Ya kita membandingkan konsentrasi reaktan lain yang sama untuk dieliminasi, kemudian kita bisa mendapatkan bahwa X-nya itu adalah 1. Kalau misal kita narasikan, jadinya begini. Ketika F2 meningkat 2 kali, ClO2 ini akan konstan. Ini meningkat 2 kali, ininya konstan. Sehingga kondisi ini menyebabkan lajunya meningkat 2 kali juga. Karena peningkatannya sama-sama 2 kali, artinya dia sebanding, itu kita anggap nilai order X-nya sama dengan 1. Data berikutnya bisa kita gunakan perbandingan yang lain. Ini ya, untuk F yang sama. Ketika ClO2 meningkat 4 kali, F-nya konstan, laju meningkat 4 kali. Ini awalnya 0,01 menjadi 0,04. Ini menyebabkan laju reaksinya adalah meningkat 4 kali juga. Artinya nilai Y itu juga sama dengan 1. Hitungan matematisnya di SMA dulu ya. Jadi ada apa? Perbandingan. Berarti kan gini ya, 0,1 kan gini ya, apa? Hukum lajunya ditulis 0,1 per 0,1 per, ini untuk K yang pertama, kita cari juga untuk K yang kedua, 0,1 bagi 0,4 sama dengan ini laju reaksinya 1,2 kali 10 pangkat min 3 yang di bawah 4,8 kali 10 pangkat min 3. Ini kan bisa kita eliminasi karena ini sama, kita coret, nilai K-nya sama, kita coret, ini yang kita peroleh. Di sini kita sederhanakan jadi 1/4 sama dengan ini juga 1/4. Artinya dia sebanding. Karena dia sebanding, ini kan harusnya pangkat X pangkat Y ya. Ini X, ini Y, kayak gitu. Sehingga di sini harusnya pangkat Y. Karena dia sebanding, Y-nya bisa kita anggap Y sama dengan 1. Sehingga ini diperoleh order reaksi untuk ClO2-nya adalah 1. Jadi perhitungannya gitu aja. Dia pakai apa? Menggunakan eliminasi. Gitu. Sehingga nanti diperoleh persamaan lajunya itu sama dengan K kali konsentrasi F2 kali konsentrasi ClO2. Ini hitungannya tadi, kalau dijabarkan ya, Y-nya 1, X-nya 1, seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita peroleh dari hukum laju? Ini ada beberapa ketentuan yang mendasari munculnya hukum laju reaksi tadi. Yang pertama, hukum laju selalu ditentukan lewat percobaan.
Contohnya percobaan yang kemarin ada demonstrasinya, di situ ada datanya juga ya. Itu adalah data untuk menentukan hukum laju reaksi. Oke. Kemudian order reaksi selalu dinyatakan dalam konsentrasi reaktan. Yang dimasukkan ke persamaan laju sama dengan K kali konsentrasi, dan konsentrasinya di situ merupakan selalu konsentrasi reaktan, bukan konsentrasi produk. Seperti itu. Order reaktan tidak terkait dengan koefisien. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, kalau misalnya ada reaksi A plus B sama dengan C plus D, dia nggak ada urusannya sama koefisien A, koefisien B itu nggak ada urusannya. Jadi nilai pangkatnya itu diperoleh dari data percobaan. Nah, contohnya ini. Ada reaksi F2 ditambah 2ClO2 menjadi F2FClO2. Hukum lajunya dinyatakan sebagai K kali konsentrasi F2 kali konsentrasi ClO2 pangkat 1. Padahal koefisiennya di sini 2. Jadi ini dengan ini nggak ada hubungannya di hukum laju reaksi. Jadi walaupun suatu reaktan punya koefisien gede, kadang-kadang dia nggak ada pengaruh ke kecepatan reaksi tersebut. Seperti itu. Contohnya data kemarin kan reaktannya ada 2 ya, ada reaktan A dan reaktan B. Tapi yang berpengaruh terhadap laju reaksinya cuma salah satunya saja, bukan dua-duanya. Seperti itu. Nah, berikutnya menentukan hukum laju dan hitung konstanta laju. Tadi ya, untuk mengikuti step yang di slide sebelumnya, pakai eliminasi, kemudian nanti kalau sudah ketemu nilainya, kita mencari nilai K. Nah, nilai K ini satuannya akan beda-beda. Untuk lajunya, untuk laju reaksi orde 0, orde 1, orde 2 itu bisa kita ketahui dari satuan konstantanya. Kalau konstantanya itu per molar kali detik, berarti dia merupakan orde 2 kayak gitu. Kalau dia orde 1 cuma per detik kayak gitu. Tinggal nanti kita lihat setelah ini ada penjelasan mengenai orde 1, orde 0, orde 2 kayak gitu. Nah, ini menentukan orde reaksi berdasarkan percobaan. Tadi sudah ada perhitungannya. Jadi data ini kita eliminasi. Kemudian kita masuk ke rincian mengenai reaksi orde pertama. Reaksi orde pertama itu ciri-cirinya laju reaksi hanya ditentukan oleh salah satu reaktannya saja. Oke, yang perlu jadi catatan di sini. Kadang-kadang reaksi orde pertama itu reaktannya 2 atau reaktannya 3, mungkin bisa seperti itu. Tapi yang berpengaruh ke kecepatan laju reaksinya itu cuma salah satunya aja. Misalnya ada suatu reaksi A plus B sama dengan C. Ternyata B-nya ini nggak ada pengaruh, mau kamu tambahkan seberapa banyak pun B, laju reaksinya akan segitu-gitu aja. Tapi ketika reaktan A kamu ubah, laju reaksinya berubah. Itu ada reaksi yang seperti itu. Itu reaksi orde pertama. Cirinya hanya dipengaruhi oleh salah satu konsentrasi reaktan saja. Secara umum ini karena untuk memudahkan saja ya, reaktannya ditulisnya 1 padahal bisa jadi 2. Untuk lajunya itu adalah min delta A per delta T. Untuk persamaan lajunya itu akan menjadi K kali konsentrasi A. Cirinya nilai K itu memiliki satuan S-1 atau 1 per S kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu reaksi, hukum laju reaksinya sudah ditentukan, diketahui nilai K-nya sekian, punya satuan S-1, itu artinya dia orde pertama. Nah, di sini kalau kita hitung secara matematis, pendekatan matematis, akan diperoleh kurva antara konsentrasi A dengan T membentuk kurva yang melengkung. Tetapi kurva ini kalau kita ubah menjadi len A sama dengan len A0 min KT, dia akan membentuk garis linier. Pun demikian kalau kalian punya data yang ternyata diketahui kurvanya itu melengkung, kurva antara waktu dan konsentrasi. Tetapi ketika dia sudah diubah menjadi waktu dan len konsentrasi, ternyata dia membentuk garis lurus,
reaksi tersebut merupakan reaksi orde pertama. Kayak gitu. Jadi penentuan orde itu bisa pakai eliminasi, hitungan data tadi, data percobaan, bisa juga kita menggunakan metode grafik. Seperti ini. Grafiknya kita ubah secara matematis, ln A sama dengan ln A0 min KT. Ln kalian sudah tahu, ln itu logaritma, tapi basis angkanya adalah eksponensial, bukan basis angka 10. Gitu ya. Demikian juga dengan kemarin tuh, data percobaan. Silahkan kalian cek, apakah kurvanya itu membentuk kurva ini. Kemudian ketika dilenkan itu membentuk ini, ataukah dia membentuk kurva yang lain. Kalau membentuk kurva yang lain, bisa jadi dia bukan orde pertama, tapi orde 2 atau orde 0. Itu mungkin saja. Nah, ini contoh dari permasalahan yang muncul ketika ada suatu reaksi orde 1, konstanta lajunya sekian. Berapa lamakah konsentrasi A berkurang dari 0,88 menjadi 0,14? Kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan yang garis liniernya tadi. Ln konsentrasi A sama dengan ln A0 min KT. T-nya ini menunjukkan waktu dalam detik. Akan tetapi tidak selamanya dalam detik ya. Kadang-kadang reaksi orde 1 ini dipakai juga untuk menghitung waktu paruh radioaktif kayak gitu ya. Itu waktunya bisa jadi bukan detik, tapi menggunakan satuan yang lain, entah tahun, entah yang lain. Tapi kalau di sini memasukkan waktunya dalam detik. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita ketahui untuk menentukan konsentrasi di waktu-waktu berikutnya. Kalau kita tidak menggunakan hitungan ln tadi, kurvanya kan melengkung. Efeknya, kalau mau cari konsentrasi di waktu tertentu kan agak susah nih. Lengkungannya seberapa? Bukan garis linier juga, matematikanya akan agak sedikit susah. Tapi kalau kita sudah ubah menjadi ln A sama dengan ln A0 min KT, ini menjadi garis linier. Nah, di sini karena dia bisa kita tebak waktu paruhnya, dihitung secara matematis, waktu paruh untuk reaksi orde pertama itu adalah sama dengan ln setengah sama dengan min KT kali T setengah. T setengah ini waktu paruh, dan kalau kita breakdown lagi ke bawah, T setengah itu nilainya akan selalu sama dengan 0,693 kali, dibagi nilai konstanta, nilai koefisien laju reaksinya. Ini yang menjadi konsep untuk menentukan waktu paruh. Waktu paruh itu kan pengertiannya waktu yang dibutuhkan oleh reaktan supaya berkurang setengahnya. Reaksinya biasanya reaksi jenis dekomposisi kayak gitu. Itu menggunakan konsep T setengah ini kalau reaksinya orde 1. Misal di sini ada waktu paruh suatu reaksi T setengah adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi awal. Hanya untuk reaksi orde pertama, waktu paruhnya tidak bergantung pada konsentrasi awal. Dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal, dia langsung bisa dihitung dengan cara 0,693 dibagi nilai K. Kita akan ketemu waktu paruhnya. Ini tadi ya hitungan tadi ya. Berapa waktu paruh, misal ada soal begini, berapa waktu paruh dari N2O5 jika terurai dengan konstanta laju 5,7 kali 10⁴ per detik. Langsung bisa kita hitung menggunakan ini. Akan ketemu waktu paruhnya adalah 20 menit 15 detik. Reaksi penguraian ini merupakan reaksi orde pertama. Seperti itu. Bisa kita tahu dari mana? Dari satuan nilai K-nya, satuan konstanta lajunya. Konstanta lajunya kan di sini satuannya S-1, berarti dia itu reaksi orde pertama. Kalau dia orde kedua, berarti di situ per molar kali detik. Kalau dia orde 0, ya di situ tidak satuannya langsung molar. Kalau orde 0 dia nggak ada satuannya sih. Jadi bisa kita lihat dari satuannya. Berikutnya ada lagi reaksi orde kedua. Nah, reaksi orde kedua yang membentuk garis linier
itu kurvanya berubah lagi. Yang membentuk garis linier itu antara waktu dan juga 1 per konsentrasi di waktu tertentu. Jadi T dibuat plot dengan 1 per konsentrasi A. Itu akan membentuk garis linier. Seperti itu. Beda ya dengan tadi. Kalau tadi kan ln A, kalau sekarang 1 per A. Nah, reaksi orde kedua itu gambarannya begini. Ketika suatu reaksi, kecepatannya akan bertambah kuadratnya konsentrasi reaktan. Contoh di sini ada suatu reaksi tipe reaksinya ada 2 ya. Ada reaksi yang memang reaktannya 1, ada yang reaksi reaktannya lebih dari 1. Hanya saja di pembahasan ini yang kita bahas hanya reaksi yang produknya tunggal. Yang reaktannya tunggal, sorry. Ketika reaktannya tunggal, dia menjadi produk, laju reaksinya bisa kita tulis sebagai K kali A pangkat 2. Kalau dia reaktannya ada 2, berarti K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Ini juga orde kedua. Tetapi secara matematis yang seperti ini agak susah untuk dibuat plotnya. Sehingga pembahasannya akan dibatasi di sini. Reaksi yang reaktannya adalah reaktan tunggal. Nah, untuk garis ini, garis linier ini, itu diperoleh dari persamaan 1 per AT sama dengan KT plus 1 per A0. Waktu paruhnya, dia dipengaruhi oleh konsentrasi awal. Lihat bedanya. Kalau dia ordenya orde pertama, dia hanya ln 2 per K. Kalau di sini, dia dipengaruhi oleh konsentrasi awalnya. T setengah sama dengan 1 per K kali konsentrasi awal. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Jadi sudah ada orde 1. Itu kita menggunakan ln A sama dengan ln A0 plus KT kayak gitu. Kalau kita pakai orde 2, menggunakan rumus ini, nilai T setengahnya juga akan beda. Ada lagi reaksi orde ketiga yang dibahas di kimia dasar ini. Walaupun sebenarnya orde reaksi itu kan nggak cuma terbatas 0, 1, 2 ya. Ada yang orde 3, orde 4 itu ada. Tetapi matematikanya akan sedikit lebih panjang lagi. Berikutnya ada lagi reaksi orde 0. Nah, reaksi orde 0 ini adalah reaksi yang dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Mau konsentrasi reaktannya banyak, mau konsentrasi reaktannya sedikit, laju reaksinya akan tetap sama. Laju reaksinya hanya dipengaruhi oleh nilai K. Laju reaksinya adalah konstan. Kalau misal kita punya data percobaan, di mana plot antara konsentrasi reaktan dengan waktu, itu langsung membentuk garis linier, itu artinya reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal. Kalau dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal, berarti reaksi itu ordenya 0. Kayak gitu. Karena reaksi ordenya 0, nilai K-nya itu memiliki satuan molar per detik. Satuannya sama dengan satuan laju reaksinya. Jadi gitu ya. Untuk nilai garis linier ini bisa dituliskan secara matematis menjadi A di waktu tertentu sama dengan min KT plus A0. Dengan waktu paruh, ini dipengaruhi oleh konsentrasi awal juga. A0 per 2K. Itu ya, ini contoh reaksi orde 0. Ada reaksi penguraian antara N2O menjadi N2 dan O2. Ini dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi N2O. Mau konsentrasi awalnya banyak atau sedikit, laju reaksinya akan sama, kan konstan. Seperti itu. Kalau kita buat tabulasi semuanya, orde 0, itu hukum lajunya akan seperti ini. Dia hanya memiliki nilai K, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal. Persamaan konsentrasi waktunya menjadi A sama dengan A0 min KT. Waktu paruhnya adalah A0 per 2K. Kalau reaksinya orde 1, persamaan konsentrasi dan waktunya menjadi ln A sama dengan ln A0 min KT. Waktu paruhnya ln 2 per K. Kalau dia reaksinya orde 2, dia 1 per A sama dengan 1 per A0 plus KT. T untuk waktu paruhnya 1 per K
kali R0. Tinggal nanti kalau kalian membahas data kemarin, dia masuk ke yang mana? Kalau diplotkan, apakah dia ikut grafik orde 0 atau grafik orde 1 atau grafik orde 2? Kayak gitu. Sebenarnya kemarin sudah ada juga kan di video itu sudah ada clue-nya bahwa kurvanya bentuknya seperti ini loh, antara satu per konsentrasi atau antara konsentrasi dengan satu per waktu, kayak gitu. Itu sudah ada. Tinggal kalian analisa lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, silakan. Yang paling sering dibahas nanti yang orde pertama sebenarnya, terutama di kimia inti, itu kan ada konsep waktu paruh juga ya. Nanti ada metode penentuan umur suatu benda kayak gitu, itu kan juga menggunakan konsep waktu paruh. Oke, berikutnya mengenai teori tumbukan pada kinetika kimia. Suatu reaksi itu bisa berjalan cepat kalau yang pertama, tumbukan molekul yang ada di situ saling bertumbukan. Tumbukan saja itu pun sebenarnya tidak cukup. Arah atau orientasinya harus tepat. Kemudian energi kinetik totalnya itu harus sama atau lebih dari nilai energi aktivasinya. Ada istilah energi aktivasi, di mana energi aktivasi itu merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Jadi seperti itu. Suatu reaksi kimia bisa berjalan karena ada tumbukan antar reaktannya. Nah, tumbukannya ini punya syarat, arahnya harus tepat, energinya harus cukup. Sehingga nanti muncul teori-teori yang ingin menjelaskan konsep tumbukan ini. Yang pertama ada teori keadaan transisi, di mana suatu reaktan ketika dia bereaksi itu tidak langsung berubah A plus B menjadi C plus D langsung berubah, itu enggak. Tapi dia ada kondisi antaranya, kondisi di tengah-tengah, kondisi yang tidak stabil, yang kita sebut sebagai kompleks teraktifkan. Konsep ini nanti banyak kalian pelajari di kimia organik. Kimia organik itu kan ada seperti ini ya, misal suatu alkena ditambahkan halogen, bentuknya atau konformasi produknya seperti apa, itu bisa kita jelaskan melalui kompleks teraktifkan ini. Nah, pada keadaan kompleks teraktifkan, itu ikatan yang lama sudah mengalami pemutusan, ikatan yang baru sudah mulai terbentuk. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi. Jadi, semua reaksi kimia itu kurva energinya akan seperti ini. Dia akan naik dulu baru turun. Kalau misal energi akhirnya itu ada di bawah energi awal, itu kita kenal sebagai reaksi eksotermis. Di situ akan dilepaskan sejumlah energi. Walaupun reaksinya endotermis, itu pun juga sama, dia akan mencapai kompleks teraktifkan dulu baru turun. Tapi energi produknya itu lebih tinggi dari energi reaktannya. Jadi di reaksi kimia, tidak semua reaksi yang butuh dipanaskan itu adalah endotermis. Kadang-kadang eksotermis juga butuh dipanaskan, butuh pemicu awal. Contoh nih, ketika kalian membakar kayu itu kan tidak didiamkan terus kebakar sendiri. Kayu yang mau kita bakar, mau nggak mau kita harus pantik dulu pakai api. Ketika dia sudah mencapai titik bakarnya, baru dia terbakar semuanya. Tapi kalau dia belum mencapai titik bakarnya, ya dia nggak kebakar. Reaksi itu tidak berlanjut kayak gitu. Nah, kompleks di atas ini yang kita sebut sebagai kompleks teraktifkan. Kemudian energi antara energi dasar dan juga kompleks teraktifkan ini kita sebut sebagai energi aktivasi. Gitu ya. Ini diagram energinya, kalau mau digambarkan tadi ini contohnya adalah reaksi di organik. Ada BrCr3 ditambahkan OH-, ada substitusi antara Br digantikan oleh OH-. Nah, sebelum dia mengikat OH-, dia akan membentuk kompleks teraktifkan dulu. Dia akan membentuk kompleks yang ikatan sebelumnya belum diputuskan, tapi ikatan yang baru itu sudah mulai terbentuk. Seperti itu. Kalau dia sudah mencapai kompleks ini, energinya cukup, dia bisa berlanjut untuk membentuk produk. Kalau dia belum mencapai ini, ya dia tidak terbentuk produk. Kayak gitu.
Oleh karena itu, ada konsep lain lagi untuk mempengaruhi kinetika kimia, yaitu penambahan katalis. Nah, penambahan katalis sendiri itu merupakan zat yang meningkatkan laju reaksi dan didapatkan kembali di akhir reaksi. Syaratnya itu, di akhir reaksi, katalisnya bisa diperoleh kembali. Kalau di akhir reaksi katalisnya masih nyangkut, ikut bereaksi, itu bukan katalis. Itu masuk reaktan. Seperti itu ya. Kalau misal di SMA dulu kan definisinya mungkin dituliskan begini. Katalis adalah zat yang ditambahkan yang bisa meningkatkan laju reaksi dan tidak ikut bereaksi. Biasanya kan definisinya begitu ya, tidak ikut bereaksi. Padahal sebenarnya katalis ini juga ikut bereaksi. Dia perannya ada di tengah ini. Katalis itu kan ibaratkan kalau kita hubungan dengan kondisi sosial ya, katalis itu semacam mak comblang atau semacam mediator ketika ada dua orang yang ingin dipertemukan kayak gitu. Katalis itu kerjanya seperti itu. Nah, kalau dia sudah memediasi dua reaktan untuk bisa bergabung, kemudian dia masih ikut saja di produknya, berarti dia bukan katalis. Dia masuk ke reaktan. Syaratnya katalis, di akhir dia harus lepas dan bisa diperoleh kembali. Kerjanya katalis itu adalah mengubah mekanismenya. Di mana mekanisme yang baru ini, nilai energi aktivasinya lebih rendah. Jadi kalau misal reaksi Norman A plus B itu butuh energi 10 misal, dengan adanya katalis, energi 10 ini bisa dipotong, jadi cuma 5 atau cuma 3 kayak gitu. Dan orang-orang sampai sekarang pun penelitian tentang katalis ini masih terus berlanjut. Banyak sekali reaksi yang di alam kalau tidak ada katalis, itu energi yang dibutuhkan sangat besar, tetapi dengan adanya katalis, dia bisa berlangsung dengan sangat cepat. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik itu akan seperti ini. Katalis akan meningkatkan laju reaksi tanpa terpakai dalam reaksi. Dia menurunkan ini. Dia akan memangkas energi aktivasinya. Sehingga nanti kalau kalian sudah membahas mengenai termodinamika, katalis itu tidak merubah delta H. Dia hanya merubah EA-nya. Sedangkan EA ini nilainya nilai teoritis, tidak ada nilai pastinya. Jadi gap antara energi AB dengan CD ini sama saja, mau dengan katalis atau tanpa katalis. Yang diturunkan itu adalah nilai energi aktivasinya. Katalis sendiri nanti akan kalian bahas di mata kuliah tersendiri, namanya kimia katalis. Dan sekilas dulu, katalis itu akan dibedakan menjadi dua. Ada katalis heterogen, ada yang namanya katalis homogen. Katalis heterogen itu yang fasanya berbeda dengan produknya, dengan reaktannya, sorry. Yang katalis itu fasanya berbeda dengan reaktan. Misal, reaksinya itu dalam bentuk larutan. Katalisnya kita pakai katalis padatan. Itu namanya katalis heterogen. Kalau reaktannya itu larutan, katalisnya juga berupa larutan, itu kita kenal sebagai katalis homogen. Karena fasanya sama. Mana yang lebih diunggulkan? Secara umum, katalis heterogen itu lebih mudah kita kontrol, lebih banyak keunggulannya, terutama di pemisahan antara produk dan katalis. Karena fasanya beda, padatannya lebih mudah dipisahkan daripada larutannya. Sedangkan homogen ini, secara umum, ini saya bilang secara umum, dia susah dipisahkan antara katalis dan juga produknya. Ini akan menimbulkan kerjaan baru sebenarnya. Tapi balik lagi nanti, kalau misal sudah terjun di industri, pertimbangannya bukan cuma mudah dipisahkan atau tidak, tapi mana yang lebih murah. Bisa jadi produknya itu nilai ekonominya nggak terlalu tinggi ya, akhirnya ya sudah pakai homogen saja. Toh di situ tidak butuh kemurnian yang tinggi kayak gitu. Itu bisa aja. Jadi contohnya katalis homogen itu katalis asam, katalis basa kayak gitu. Nah, ini gambaran dari kerja katalis heterogen. Katalis heterogen itu biasanya bekerja dengan menyediakan tempat untuk reaktan ini bisa saling bertemu, bisa bereaksi seperti itu. Ya kayak tadi yang saya sampaikan bahwa analoginya ya katalis itu mirip mak comblang atau mirip mediator dua orang yang ingin
berbisnis kayak gitu ya. Kalian menyediakan ya. Contohnya sekarang ada Ukraina sama Rusia perang, kemudian ada satu negara masuk memediasi Ukraina sama Rusia supaya bisa berdamai. Itu bisa juga kita sebut sebagai katalis kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, ketika prosesnya berakhir, dia pergi. Kalau prosesnya berakhir dia masih nempel dulu, ya itu bukan katalis. Kayak gitu. Jadi di ini gambarannya seperti itu, dia menyediakan permukaan untuk reaksi. Kemudian katalis yang ada di sistem makhluk hidup itu kita kenal sebagai enzim. Enzim itu juga katalis. Kalau enzim itu merupakan biasanya adalah kompleks protein yang bisa bekerja menggunakan sistem lock and key. Jadi enzim tertentu tugasnya khusus di substrat tertentu. Ini juga ada ilmunya sendiri, di kimia sendiri juga dipelajari sendiri, ada enzimologi. Karena memang sistem yang dia kelola itu juga sistem yang khusus, sistem biologi. Kalau khusus di enzim, kurvanya akan bentuknya seperti ini. Dia akan energi aktivasinya itu akan sangat-sangat rendah dibandingkan dengan energi aktivasi yang tanpa katalis. Sebagai gambaran begini ya, orang di lab kalau mau mengubah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP atau ADP, itu energinya luar biasa besar, waktunya juga lama, panasnya tinggi. Tapi dalam tubuh kita, glukosa yang masuk dalam tubuh kita cuma butuh suhu tubuh kita aja. Suhu tubuh kita paling 37. Cuma di suhu break seperti itu, dengan bantuan enzim, energi bisa diproduksi secara terus-menerus. Kita juga nggak merasa kepanasan ketika produksi itu berjalan, kayak gitu. Itu hebatnya enzim. Cuma memang kelemahannya enzim, dia sedikit susah untuk kita produksi secara massal. Misalnya ya kita peroleh dari makhluk hidup dan kita ekstraksi kayak gitu. Itu doang. Sehingga di industri pun penggunaan enzim ini tidak semasif penggunaan katalis-katalis yang anorganik, ya, logam atau seterusnya. Jadi itu. Dan PPT-nya sudah sampai di sini. Itu tadi pembahasan mengenai kinetika kimia. Secara singkat, saya sampaikan lagi, kinetika kimia itu urusannya adalah seberapa cepat suatu reaksi bisa berjalan. Dia dinyatakan dengan yang namanya laju reaksi. Laju reaksi itu bisa kita kenal sebagai laju reaksi biasa. Berarti kalau tulisannya cuma laju reaksi doang, itu artinya dia dinyatakan sebagai laju rata-rata. Tapi kalau dituliskannya sebagai hukum laju, kita menggunakan konsep orde reaksi. Di mana orde reaksi tadi muncul dari hasil percobaan. Dia tidak ada urusannya dengan koefisien reaktannya. Ini pun yang kalian peroleh dari hasil percobaan kemarin. Kan ada data percobaan, itu kalian membahasnya menggunakan metode grafik ini. Kalian buat plotnya, nanti akan ketemu di situ. Plotnya akan mengikuti orde 1, orde 0, atau orde 2. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Suara saya masih bindeng nih. Kalau tidak ada pertanyaan, di GCR itu ada tugas kinetika. Ini ada beberapa soal. Silahkan kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian upload di form tugas itu. Ada pertanyaan atau tidak seputar kinetika? Kalau memang tidak ada, silahkan dilanjutkan, masih ada 1 jam ya perkuliahan ini. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang saya posting di GCR. Jangan lupa nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jangan dalam bentuk Word. Pengerjaannya
mau kamu tulis tangan juga boleh, asal tulis tangannya jelas. Jangan tulis tangannya yang acak-acakan. Mau kamu ketik juga silahkan. Kemudian nanti kalian upload di sini. Di sini saya tulis deadline-nya 17 Maret ya, minggu depan ya. Tapi usahakan kerjakan sekarang. Kalau kalian kerjakan lebih cepat lebih baik lah. Seperti itu. Setelah ini ada kuliah lagi. Ada, Pak. Ada. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya stop share-nya. Silahkan dikerjakan tugas itu. Kalau soalnya ada yang kurang jelas juga silahkan saja disampaikan. Mungkin itu. Jangan lupa juga untuk praktikum yang kemarin, datanya silahkan dibahas. Materinya tadi yang saya sampaikan, pembahasannya sudah saya beri gambaran ya. Itu ada data waktu, ada data konsentrasi. Silahkan dibuat plotnya. Plot itu apakah dia ikut orde 0, orde 1, atau orde 2. Ketahuan dari situ. Kalau dia orde 0 artinya apa, kalau orde 1 artinya apa. Walaupun di situ ada 2 buah reaktan, tapi tidak menjamin dua-duanya itu berpengaruh ke kinetikanya. Kadang cuma salah satu saja, kadang salah satu tetapi nilainya kuadrat. Kalau nilainya kuadrat ya masuknya ke orde 2 juga kan. Kayak gitu. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa juga untuk isi form ya. Itu wajib semuanya isi formnya supaya kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan ke prodi dan juga ke yang lain. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Thank you. Terima kasih.